Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat untuk memenuhi tugas final project UAS pada mata kuliah pemrograman struktur yang didampingi oleh dosen Bapak Nur Alam Syah. Sebelum saya menjelaskan program, saya akan menjelaskan syarat-syarat minimal yang harus terdapat pada program yang dibuat. Yang pertama, tipe data dan variabel minimal 3 jenis yang berbeda, konstanta minimal 1 jenis, operator minimal 2 jenis, pemilihan dengan if, else, atau double switch minimal 2 dari 3 jenis pemilihan, perulangan while, do while, for minimal 2 dari 3 jenis perulangan, dan array minimal 1 jenis. Oke, kita langsung ke shortcut kita. Di sini saya menggunakan aplikasi Dev C++. Selain aplikasi ini, kalian bisa menggunakan aplikasi lain seperti Visual Studio atau Notepad++, atau juga ada aplikasi C++. Oke, ini pada garis pertama sampai garis 12 ini merupakan sebuah komentar yang digunakan untuk catatan bagi seorang yang ingin memprogram. Aplikasi yang akan saya jelaskan adalah aplikasi penginputan nilai mahasiswa. Yang pertama ada include IOStream. Include adalah perintah di C++ untuk memasukkan file pustaka atau library ke dalam program. Include IOStream ini merupakan header yang berfungsi untuk menampilkan cout, dan endline. Sedangkan include string ini digunakan untuk header yang digunakan untuk tipe data string. Selanjutnya ada using namespace, yang mana ini berfungsi untuk mempersingkat dari library IOStream yang awalnya menggunakan std_cout menjadi cout saja. Seperti ini. Menggunakan cout aja, tidak menggunakan std lagi di depannya. Pada baris ke-17 ini merupakan konstanta batas kelulusan. Konstanta ini merupakan nilai yang tidak boleh diubah atau tetap. Konstanta artinya nilai tetap, tidak dapat diubah. Jadi di sini nilai konstantanya adalah 60 untuk variabel batas lulus. Dan itu tidak dapat diubah. Selanjutnya, sini ada inMain, yaitu fungsi main. Yang mana fungsi ini merupakan titik awal eksekusi semua program.
Jadi semua kode utama itu berada di dalam fungsi main ini. Jadi fungsi main ini merupakan titik awal memasukkan tipe data. Yang mana di sini saya menggunakan tipe data integer, string, dan double. Tipe data integer merupakan tipe data untuk yang sering digunakan untuk data berupa angka bilangan bulat tanpa desimal. Sedangkan tipe data string adalah tipe data untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter. Dan tipe data double, adalah tipe data untuk menyimpan bilangan pecahan desimal. Di sini ada array dimensi 1 dan di sini ada array dimensi 2. Array merupakan sebuah variabel yang dapat menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe data sama. Untuk array dimensi 2 ini yang menyimpan nilai dari variabel nama mahasiswa dan mata kuliah. Jadi saya jelaskan kembali, pada tipe data integer yang memiliki variabel jumlah mahasiswa. Jadi semua nilai jumlah mahasiswa akan disimpan di variabel jumlah mahasiswa, dan variabel jumlah mata kuliah adalah menyimpan nilai dari jumlah mata kuliah. Begitu juga di variabel nama mahasiswa dia menyimpan nilai nama mahasiswa, dan variabel mata kuliah dia menyimpan nilai dari mata kuliah, dan begitu pun juga nilai dia menyimpan nilai dari variabel nilai yang diinputkan. Oke, selanjutnya pada baris 31 sampai 36 merupakan perintah cout, yaitu menampilkan ke layar ini aplikasi penginputan nilai mahasiswa. Di sini ada perintah chain. Chain itu digunakan untuk memasukkan atau menginputkan nilai yang kita inputkan. Chain digunakan untuk menginput jumlah mahasiswa atau lainnya, ya misalnya ini kan jumlah mahasiswa di sini. Di sini ada lagi chain jumlah mata kuliah. Pokoknya jika kita ingin memasukkan sebuah nilai itu menggunakan perintah chain. Pada baris 44 sampai 47 merupakan perulangan while untuk menvalidasi inputan jumlah mahasiswa. While adalah perulangan yang digunakan untuk mengulang suatu
proses selama kondisi bernilai benar. Jadi kan sudah dijelaskan jumlah mahasiswa yang diinputkan maksimal 25. Jika kita memasukkan lebih dari 25, maka dia akan menjalankan perintah ini. Dia akan mengulangi lagi meminta kita untuk memasukkan jumlah mahasiswa yang benar. Kondisinya kan, jika jumlahnya kurang dari 1 atau jumlah lebih dari 25, maka dia akan menjalankan. Dia akan meminta terus untuk kita memasukkan jumlah mahasiswa yang benar. Tidak boleh kurang dari 1 dan tidak boleh lebih dari 25. Selanjutnya di sini ada Shin ignore. Ignore ini adalah berfungsi untuk membersihkan buffer input agar input berikutnya bisa dibaca dengan benar. Di mana ada ignore, berarti selanjutnya kita memakai getLine. Ini ada perulangan for. For adalah struktur kontrol yang digunakan untuk mengulang perintah sebanyak jumlah yang sudah diketahui. Mengulang perintah sebanyak jumlah yang diketahui. Jumlah yang diketahui ini adalah berdasarkan nilai variabel di jumlah mahasiswa yang kita inputkan sebelumnya. Jadi, jika jumlah mahasiswa yang kita inputkan 2, maka for ini akan mengulang sebanyak 2 kali. Di sini ada variabel M. M ini sama dengan indeks mahasiswa, yang mana indeks ini digunakan untuk array. Dan perintah mahasiswa ke, ini ada M+1. M+1 ini artinya menampilkan nomor mahasiswa dimulai dari 1. Tadi M-nya 0. Itu M0 tambah 1, jadi mahasiswa ke 1. Yang akan ditampilkan di layar kita. 1, nama mahasiswa, getLine. Nah, di sini getLine. Jadi kita kan ada ignore, membersihkan buffer inputan sebelumnya agar bisa dibaca dengan benar. Ada getLine ini, getLine Shin, kita memasukkan nama mahasiswa ke variabel nama mahasiswa yang kita menginputkan nama mahasiswa yang pertama. getLine adalah membaca seluruh baris inputan lalu menyimpannya ke variabel string. Variabel string ini yaitu nama mahasiswa. Nama mahasiswa di sini tadi kita menyimpan pada variabel string nama mahasiswa. Setelah kita menginputkan nama mahasiswa, lalu selanjutnya pada baris 60 menampilkan jumlah mata kuliah. Maksimal 12 mata kuliah. Sini ada perintah Shin lagi untuk memasukkan jumlah mata kuliah. Ini ada perulangan while. Jika jumlah mata kuliah lebih dari 12 atau jumlah mata kuliah kurang dari 1, maka dia akan mengulangi lagi perintah untuk memasukkan jumlah mata kuliah yang harus kita inputkan. Jadi akan mengulang lagi proses while. Baris 64 sampai 67 merupakan perintah perulangan while untuk memasukkan jumlah mata kuliah yang diinput. Selanjutnya, pada baris 70
kedua ini merupakan perulangan for dari jumlah mata kuliah yang kita inputkan. Berapa jumlah mata kuliah yang kita inputkan, maka dia akan mengulang sebanyak itu. Di mata kuliah ke-1 seperti yang sebelumnya. Jadi kita akan menginputkan nama mata kuliahnya yang pertama sampai seterusnya. Lalu kita menginputkan nilai. Sini ada array 2 dimensi, yang mana untuk array F ini menyimpan nilai nama mahasiswa dan untuk mata kuliah. Selanjutnya ini cout rekap nilai mahasiswa ini adalah perintah menampilkan rekap nilai mahasiswa. Sini ada perulangan for, dan di sini ada tipe data double. Seperti sebelumnya, double adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan angka yang berbentuk desimal. Double di sini memiliki variabel total. Pada baris 92 ini cout nama mahasiswa, dia akan memanggil nama mahasiswa yang kita inputkan tadi. Nama mahasiswa yang telah diinputkan. Baris 94 sampai 97 merupakan perulangan for untuk menghitung total nilai dari setiap mata kuliah yang diambil setiap mahasiswa. Di sini ada operator aritmatika dan ada variabel total. Ini operator aritmatika. Operator aritmatika sum. Sum adalah menjumlahkan nilai yang telah kita inputkan dari variabel nilai. Kan nilai dari variabel nilai. Nah, di sini cout mata kuliahnya dia memanggil mata kuliah yang kita inputkan, apa saja mata kuliah yang kita inputkan berdasarkan mahasiswanya, lalu menampilkan nilainya, nilai berdasarkan mata kuliah yang kita inputkan. Memanggil nilai dari mata kuliah dan nilai dari variabel nilai. Setelah ditampilkannya, lalu pada baris sini ada tipe data double dan variabel rata. Sini ada aritmatika pembagian, itu untuk mencari nilai rata-rata. Operator aritmatika pembagian untuk mencari nilai rata-rata dari total. Total ini tadi dia mengambil dari sini aritmatika sum. Jadi semua nilai dijumlahkannya. Misalnya ada 2 mata kuliah yang kita inputkan bernilai 100 lalu jumlahkannya 200 kan. Nah, 200 itu disimpannya di variabel total ini. Lalu di sini dipanggil lagi untuk mencari rata-rata total dibagi jumlah mata kuliah. Jadi total di sini 200 dibagi jumlah mata kuliahnya ada 2, berarti 200 dibagi 2 sama dengan 100. Itulah nilai dari rata-rata, nilai dari variabel rata. Lalu di sini dipanggil
baris 03 menampilkan hasil nilai dari variabel perhitungan variabel rata. Selanjutnya, sini ada if else. Baris 107 sampai 111 merupakan selection if else yang mana digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi benar atau salah. Jadi, jika if else, jika nilai rata ini lebih dari atau sama dengan batas lulus ini adalah konstanta yang kita bikin sebelumnya ya, di sini. Batas lulusnya adalah 60. Maka statusnya lulus. Jika di bawah konstanta batas lulus tadi yang sama dengan 60, ini batas lulus sama dengan 60. Jika di bawah dari 60 maka statusnya tidak lulus. Selanjutnya di sini ada integer, tipe data integer dengan variabel kategori digunakan untuk pemilihan kondisi if else. Ini adalah if else bertingkat. Ya. If else bertingkat adalah digunakan untuk kondisi lebih dari dua pilihan. Jadi dia ini berhubungan dengan selection switch di bawah ini untuk menentukan predikat dari nilai mahasiswa tersebut menggunakan pemilihan switch. Nah, sini baris ke 106 sampai 124 bertingkat digunakan untuk kondisi lebih dari dua pilihan. Lalu pada baris 126 sampai 138 merupakan selection switch yang digunakan untuk pemilihan berdasarkan nilai tertentu. Pilihannya tidak ada kondisi seperti pada selection if else, kan ada seleksi di dalamnya. Pada switch dia tidak ada kondisi tertentu karena nilainya tetap itu tentu sudah. Jadi kita ada variabel kategori. Jika nilai rata itu lebih dari 85, maka dia akan menjalankan kategori sama dengan 1. Switch kategori case 1. Dia akan menjalankan perintah predikat sangat baik. Which digunakan untuk menampilkan predikat berdasarkan hasil rata-rata nilai mahasiswa. Dan jadi switch-nya digunakan untuk menampilkan predikat berdasarkan hasil rata-rata nilai mahasiswa. Predikatnya sangat baik, cukup, atau kurang. Jika rata-ratanya lebih dari 70, maka dia akan masuk ke kategori 2, yaitu case 2, predikatnya baik. Jika rata-ratanya lebih dari 60, dia akan menjalankan kategori 3, case 3, predikatnya cukup. Jika di bawah dari 60, itu kategori 4,
default yang predikatnya kurang. Baik, ini adalah baris 143 sampai 194 menampilkan keterangan proses penilaian selesai. To read through 0 ini artinya program jalan sukses. Kita coba jalankan programnya. Aplikasi penginputan nilai mahasiswa, masukkan jumlah mahasiswa. Sini kan kita beri maksimal 25, misalkan kita masukkan 26 orang. Dia akan mengulangi lagi. Ini akan memerintahkan perintah perulangan while tadi. Dia akan meminta terus sampai kita memasukkan jumlah mahasiswa yang benar atau sesuai, yaitu antara 1 sampai 25. Mengulang terus, masukkan 2, nah baru kita masuk ke mahasiswa ke 1. Nama mahasiswa, jumlah mata kuliah maksimal 12. Jika kita menyebutkan yang lain, dia akan meminta terus jika kita masuk 0. Nah, antara 1 sampai 12, di luar dari itu maka dia akan mengulang meminta. Masukkan 2. Mata kuliah yang pertama, struktur nilainya. Mata kuliah kedua, mahasiswa kedua. Karena tadi jumlah mahasiswa yang kita inputkan 2, jadi dia nih mahasiswa kedua. Masukkan lagi. Tuh. Nilainya misalnya 23. Dia rekap nilai mahasiswa. Yang pertama, nama mahasiswa Nurul, nilai strukturnya 90, agamanya 98, rata-rata nilainya 94, statusnya lulus, dan dengan predikat sangat baik. Sedangkan mahasiswa kedua Hasanah, nilai strukturnya 23, agamanya 80, dia dapat nilai rata-rata 51,5, statusnya tidak lulus karena tadi kan batas nilainya 60, di sini dia nilai rata-ratanya 51, tidak memenuhi, maka statusnya tidak lulus dan predikatnya kurang. Proses penilaian selesai. Sekian penjelasan aplikasi penginputan nilai mahasiswa dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.